Di sebuah desa terpencil, ada sebuah rumah tua yang dikenal dengan sebutan Rumah Bidara. Rumah itu sudah lama kosong sejak pemilik terakhirnya, seorang pelukis terkenal bernama Darsa, meninggal secara misterius. Orang-orang desa percaya bahwa Darsa mengabdikan hidupnya pada satu lukisan terakhir yang tidak pernah ia selesaikan. Lukisan seorang perempuan bergaun merah dengan tatapan kosong. Suatu malam, Raka, seorang mahasiswa seni rupa, datang ke rumah itu untuk mencari inspirasi. Ia mendengar desis-desis tentang lukisan berdarah karya Darsa yang katanya menyimpan rahasia besar. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia masuk ke ruang tamu berdebu yang dipenuhi kanvas lusuh. Di dinding paling pojok tergantung sebuah lukisan perempuan dengan gaun merah lusuh. Anehnya, wajah lukisan itu tampak samar, seolah-olah kabur. Ketika Raka mendekat, ia merasa bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba, dari mata lukisan itu mengalir setetes cairan merah yang menetes ke lantai. Raka tertegun, berpikir bahwa itu hanyalah ilusi. Namun semakin lama ia menatap, semakin jelas lukisan itu berubah. Wajah samar tadi mulai terbentuk menjadi wajah seorang wanita pucat dengan mata hitam pekat, menatap langsung ke arahnya. Terdengar suara lirih berbisik, "Kau sudah melihatku, sekarang kau tidak bisa pergi." Raka mundur, panik, tetapi seluruh pintu rumah terkunci dengan sendirinya. Darah mulai mengalir deras dari lukisan, menetes ke lantai, hingga membentuk genangan. Dari dalam genangan itu, perlahan muncul tangan putih pucat yang berusaha meraih kakinya dengan sekuat tenaga. Raka berlari ke lantai atas, namun suara langkah kaki mengikuti di belakangnya. Bukan hanya satu, tapi banyak. Seolah lukisan-lukisan lain di rumah itu ikut hidup saat ia menoleh. Mata setiap wajah dalam kanvas tua menatapnya, dan sebagian mulut mereka bergerak, berbisik kata yang sama. Di kamar terakhir di lantai atas, Raka menemukan catatan tua milik Darsa. Tulisan tangan itu gemetar, berbunyi, "Jangan pernah menatap matanya. Dia haus akan darah dan hanya bisa hidup melalui mereka yang melihatnya." Raka baru sadar, ia sudah terlambat. Lampu ruangan berkedip dan di cermin retak di depannya. Ia melihat wajahnya sendiri mulai pudar, digantikan oleh wajah wanita bergaun merah itu. Tubuh Raka terasa berat, pandangannya berkunang-kunang. Lalu, semuanya menjadi gelap. Saat ia kembali sadar, ia berdiri di dalam sebuah ruangan asing gelap, dingin, dengan bau anyir darah yang menusuk. Dinding ruangan itu bukan bata atau kayu, melainkan kanvas putih yang penuh dengan bercak merah. Di seberang ruangan, perempuan bergaun merah berdiri. Rambutnya panjang, menutupi sebagian. Wajah pucat, bibirnya tersenyum tipis. "Akhirnya kau di sini," katanya dengan suara bergaul. "Sudah lama aku menunggu." Raka ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Ia menatap tangannya sendiri, dan betapa terkejutnya ia melihat kulitnya mulai berubah menjadi lapisan cat. Urat-uratnya menghitam, seolah tubuhnya dilukis ulang. Perempuan itu mendekat, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai kanvas. Lukisan ini tak pernah lengkap tanpa jiwa baru. Dulu, pelukis itu mencoba mengurungku, tapi darahnya sendiri tidak cukup. Sekarang, giliranku. Tiba-tiba, Raka mendengar teriakan suara-suara lain dari balik dinding. Kanvas, ratusan, mungkin ribuan jiwa terjebak di dalam. Tangan-tangan muncul dari dinding, meraba-raba, memohon pertolongan. Mereka adalah korban-korban sebelumnya. Jiwa-jiwa yang ditelan oleh lukisan berdarah. Keesokan harinya, seorang warga desa yang penasaran masuk ke rumah tua itu. Di ruang tamu, ia melihat lukisan yang sama tergantung di dinding. Namun ada sesuatu yang berbeda. Wajah samar perempuan kini terlihat lebih jelas. Dan tepat di sampingnya,
Ada wajah seorang pemuda mata terbelalak, seolah berteriak,